Selamat pagi, Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita dalam renungan pagi sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab Perjanjian Baru. Sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Engkau yang mempunyai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat, sukacita, anugerah yang selalu Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Pun kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kesempatan kami untuk menikmati hidup kami, menikmati segala berkat anugerah yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, firman-Nya menjadi pedoman hidup kami. Firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami iakan, melainkan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya, untuk melaksanakannya di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat-Mu dimanapun berada yang mendengarkannya. Hamba-Mu di dalam menyampaikan, berikan hikmat di dalam hamba berkata-kata, sehingga apa yang hamba sampaikan dapat menjadi pelita bagi orang-orang yang mendengarkannya, dapat melakukannya di dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dan baca Ibrani pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di bawah perikop Imam Besar Perjanjian Baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ini telah mendapat sesuatu pelayan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas perjanjian yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepadanya kemusnahannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa surat Ibrani ditulis bagi orang-orang Kristen Yahudi yang sangat menjunjung tinggi tradisi nenek moyang mereka. Tradisi yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran iman yang tertulis dalam Taurat atau Perjanjian Lama. Dan bacaan kita pada pagi hari ini, nas yang diperhadapkan bagi kita merupakan puncak pengajaran yang ada dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-7. Dan ada 3 poin penting dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Poin yang pertama yaitu perjanjian baru ini dilayani oleh imam besar yang lebih baik. Dan di ayat pertama kita baca, penulis ingin menyampaikan kepada pembacanya bahwa Yesuslah yang lebih unggul dan lebih agung daripada semuanya. Poin yang kedua yaitu perjanjian baru lebih baik karena dilayani di tempat yang lebih baik. Setelah penulis membicarakan tentang kedudukan sebagai imam besar, penulis melanjutkannya dengan tempat Tuhan sebagai imam besar yang melaksanakan fungsi keimanannya. Poin yang ketiga, perjanjian baru lebih baik karena didasarkan pada janji-janji yang lebih baik, yaitu suatu perjanjian untuk hubungan baru agar kita dapat berdamai dengan Tuhan yang semata-mata adalah inisiatif dan anugerah dari Allah saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini ada beberapa hal juga yang penting yang dapat kita bawa, kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ada 3 poin-poin penting yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan adalah juru selamat yang dijanjikan kepada umatnya. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu akan Yesus yang menjadi perantara, pendamai dan juru selamat satu-satunya. Biarlah dengan kebenaran yang agung dari surat Ibrani ini, iman percaya kepada Yesus Kristus, juru selamat kita, juru damai satu-satunya semakin diteguhkan. Yang kedua, Tuhan Yesus mempunyai tahta yang paling tinggi. Namun Alkitab mencatat bahwa ia melayani di tempat yang tinggi itu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan baik? Apakah selama ini kita lebih mengharapkan untuk Dia atau untuk melayani? Ada yang berkata selain melayani, bukankah kita juga mesti dilayani? Memang kita harus saling melayani, tetapi bukan berarti selalu menuntut
untuk diperhatikan terus dan dilayani terus. Malah sebaliknya, kita harus memikirkan bagaimana untuk menjadi pelayan dengan lebih baik. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang indah, teladan yang baik, bahkan tempat yang sempurna. Dengan kedudukannya yang agung, Ia justru tetap melayani kita. Poin yang ketiga yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, yang bisa kita tarik untuk hidup kita. Kehadiran Tuhan Yesus membawa sesuatu perjanjian yang baru antara kita dengan Bapa di surga. Dengan demikian, betapa bahagianya kita yang menerima perjanjian baru ini. Tuhan melalui Roh-Nya yang hadir di dalam hati kita, kita menerima pengampunan dosa. Kita yang bukan bangsa terpilih tetapi kini menjadi umat pilihan yang mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kita dapat berhubungan langsung dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Betapa baiknya dan luar biasanya perjanjian baru ini. Itulah sebabnya penulis Ibrani menutup perikop ini dengan mengatakan bahwa karena orang yang baru itu tidak, maka yang lama itu menjadi tua dan usang, dekat kepada kemusnahannya, dan yang baru itu lebih baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah mengajarkan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadilah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya iman yang memimpin hidup rohani kita, yang menjadikan satu-satunya juru selamat kita, yang kita andalkan, yang kita percaya, dan yang kita imani di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman yang boleh diperdengarkan untuk kita pada pagi hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami, dan melalui firman ini kami diajarkan untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya. Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Dan Dia Tuhan imam besar yang kami kenal sebagai penuntun, penolong untuk hidup kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja. Tidak hanya kami iakan, tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur, kami selalu diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi perisai dan benteng untuk hidup kami, dan juga menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan atas kemampuan dan kesempatan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini bersama kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Dengan setiap tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Dan di dalam setiap lika-liku hidup, baik di dalam kesesakan, pergumulan, bahkan dalam keadaan sakit. Semua itu kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang selalu memberikan kami berkat dan juga anugerah. Memberikan kami kekuatan, kesabaran, dan bahkan memberikan kami semangat di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala hal yang buruk yang ingin datang dan masuk ke dalam kehidupan kami. Melainkan jaga dan tuntun bungkus kami ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan kami hikmat di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Hikmat kami dalam berkata-kata, hikmat kami dalam berpikir, bahkan hikmat kami di dalam kami bertindak. Ini kami ya Tuhan, ini keberadaan kami dimanapun kami berada saat ini. Kami juga pada saat ini ya Tuhan diperhadapkan dengan COVID-19 yang sangat mengganggu, membatasi aktivitas pekerjaan kami ya Tuhan. Jaga ya Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, melainkan berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami juga dimampukan melawan setiap hal-hal yang buruk yang ingin masuk dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berada di Dirung Lingkin dan gereja yang berdiri di sana. Jauhkan dan tolak segala hal yang buruk yang ingin datang dan masuk
melainkan jaga, lindungi mereka ya Tuhan. Berkati setiap pribadi mereka di dalam tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Sukacita, berkat dan juga anugerah selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Bersama kami juga berdoa untuk gereja yang ada di sana. Tuhan sertai setiap pengurus, baik penatua, diakon, dan penasehat. Boleh Engkau berkati. Semangat pelayanan Engkau curahkan di dalam setiap pribadi mereka. Jauhkan dari segala perselisihan, melainkan eratkan mereka dengan kebersamaan. Setiap program yang boleh mereka rencanakan untuk memajukan gereja, Tuhan turut campur di dalam setiap prosesnya, agar apa yang telah mereka lakukan, mereka kerjakan dapat menjadi berkat kepujian nama Tuhan. Berkati pula setiap pelayan, pendeta, vikaris yang boleh melaksanakan tugas pelayanannya di sana ya Tuhan. Berikan hikmat mereka ya Tuhan, semangat yang hanya berasal daripada Tuhan. Setiap kehidupan mereka, tanggung jawab mereka, aktivitas mereka ya Tuhan, Engkau nyatakan sukacita, berkat dan juga anugerah yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Ini kami ya Tuhan, ini doa dan harap kami. Kami terbatas di dalam berkata-kata ya Tuhan. Dan setiap kami mempunyai harap dan doa kami masing-masing pada saat ini. Yang tidak mampu kami ucapkan. Tapi Engkau yang maha tahu. Tahu isi dan hati pikiran kami. Berikan yang terbaik untuk hidup kami ya Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang jadi atas kami manusia. Bukan kehendak kami manusia. Doa kami ini Tuhan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami menyempurnakannya dengan doa Bapa kami, dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.